pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Salam kenal dari saya, Desi Tasoin Malonda, pengurus Pelkat PKLU GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Doa dan harapan saya, Oma dan Opa tetap sehat, sukacita selalu, dan tetap semangat. Karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Baik Oma Opa, pembacaan Alkitab hari ini Senin pagi tanggal 26 April 2021 terdapat dalam Perjanjian Lama dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca Alkitab dan membaca renungan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, bersama Oma dan Opa, kami mau menaikkan syukur kami, terima kasih kami untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati napas kehidupan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 berdasarkan SBU Senin 26 April 2021. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anak yang
dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, renungan SBU pagi ini diambil dari ayatnya yang pertama, ayat 1b. "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Yang menjadi judul dari renungan pagi ini, pemeliharaan Allah. Banyak orang tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman yang menyekitarinya. Mereka merasa sulit keluar dari kenyamanan karena merasa bahwa ia adalah satu-satunya tujuan dalam hidup. Akibatnya, ketika situasi berubah dengan cepat atau tuntutan tugas mengharuskan seseorang berpindah ke tempat yang lain, sulit untuk melepaskan kenyamanannya. Tidak sedikit yang memilih untuk menghindar. Satu hal yang kadang luput dari perhatian dalam situasi demikian adalah sebenarnya penyelenggaraan pemeliharaan Allah terus berlangsung terhadap umatnya. Dalam perikop ini dikisahkan Elisa menyampaikan kepada seorang perempuan Sunem agar ia dan keluarganya dapat berpindah kemana saja ia dapat pergi karena akan terjadi bencana kelaparan selama 7 tahun di negeri mereka. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah. Ia dan keluarga harus meninggalkan keluarga besar dan kerabat. Perempuan tersebut tentu juga harus pergi meninggalkan harta bendanya karena disebutkan ia adalah seorang yang kaya. Itu dalam pasal 4 ayat ke-8. Perginya tidak sebentar, tetapi selama 7 tahun. Perempuan itu tetap pergi dengan segala konsekuensinya, termasuk persoalan terkait harta miliknya di kemudian hari. Namun pada akhir perikop dikisahkan ia mendapatkan pertolongan raja terkait dengan hal itu. Betapa pemeliharaan Allah tetap diselenggarakan atasnya. Oma opa yang dikasih Tuhan, berita firman Allah menemani kita dalam memulai kehidupan di pagi ini. Kita diingatkan kembali bahwa pemeliharaan Allah diselenggarakan sejak masa lalu dan juga terselenggara atas kehidupan kita di masa kini dan terus sepanjang segala masa. Pemeliharaan Allah terjadi atas diri kita dan keluarga, bukan terutama untuk kenyamanan diri. Terkadang
kita justru harus melepaskannya dan berdamai dengan keadaan. Pemeliharaan Allah dinyatakan agar kita tetap dikuatkan menjalani kehidupan dan terutama bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengimani bahwa pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami terus Engkau selenggarakan, baik di masa lalu, kini, dan selama-lamanya. Untuk itu Bapa, terimalah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, saat ini kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dan baharuilah kami untuk menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu, supaya kami juga layak menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Kami memohon Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita di masa tua bagi semua oma opa yang sedang mengikuti program ini. Mari Tuhan terus memberikan semangat di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Menjadikan oma-oma dan opa-opa sebagai pendoa-pendoa. Terima kasih Tuhan untuk pandemi global yang boleh terjadi saat ini. Bukan hanya mengingatkan untuk kami menjaga kesehatan kami, tapi kami juga mau mendoakan akan saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mari Tuhan berbelas kasih memberikan kesembuhan. Memberkati juga akan Dewan PKLU dalam setiap program dan kerja, terkhusus program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah program ini terus berjalan lancar Tuhan setiap hari, baik pagi maupun malam.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan akan saudara-saudara kami, baik yang ada di NTT, NTB, ataupun di Malang. Tuhan mengizinkan mereka boleh mengalami bencana alam, banjir bandang. Tuhan, mari Engkau beri kekuatan iman, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan akan pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Biar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka boleh memimpin kami, boleh menciptakan keadilan dan kemakmuran buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, permohonan kami kepadamu. Namun biarlah Tuhan Engkau menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.